Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Dina Kita. Di video kali ini aku akan sharing ke kalian semua, ke para ibu-ibu muda yang masih bingung nih perlengkapan empasi apa aja yang diperlukan untuk yang sudah mulai belajar makan gitu. Kebetulan banget nih, anak aku sebentar lagi akan berusia 6 bulan dan aku prepare untuk persiapan empasinya. Buat kalian gak perlu bingung, gak usah panik, dan gak usah terburu-buru untuk membeli perlengkapan empasi yang lengkap banget sampai yang mahal-mahal banget, itu nggak perlu ya. Jadi cukup yang penting-penting aja, yang nggak begitu berguna lebih baik kalian nggak usah beli gitu. Cuma untuk kalian mungkin yang ngerasa aku membeli nih yang terbaik buat anak aku, pokoknya aku beli aja, toh bisa dipakai juga buat adik-adiknya. Itu sih terserah kalian ya moms. Cuma buat aku prepare uangnya mungkin lebih baik untuk ditabung atau untuk keperluan baby yang lainnya gitu. Aku punya 2 anak, sedangkan dulu si kakak aku nggak gitu merhatiin empasinya ya gitu. Karena dulu dia itu susu formula gitu, jadi dia lebih prepare untuk ngedot dan minum susu formula, sedangkan dia sedikit banget makannya, kadang nggak mau makan, lebih suka nyusu ketimbang makan gitu. Jadi dan di susu formulanya itu kan ada kandungannya, ada takaran vitaminnya berapa, proteinnya berapa. Jadi aku nggak gitu khawatir kalau dia sedikit makan, lebih banyak minum susu formula. Sedangkan di anak aku yang kedua, ini si Ade, ini dia itu kebetulan aku udah nggak kerja, udah resign ya, jadi aku bisa full merawat anak aku. Sedangkan anak aku yang kedua ini dia itu full ASI. Jadi aku pengen bener-bener ngebales, kayak balas dendam gitu loh mam. Jadi kemarin waktu anak pertama aku nggak bisa penuh gitu merhatiin anak aku, dan sekarang aku di anak kedua gitu, aku pengen empasinya itu bener-bener bagus gitu, nggak seperti anak aku yang pertama seperti keteteran gitu karena aku yang sibuk kerja gitu. Oh ya, satu lagi, aku itu berterima kasih banget sama YouTube channelnya YouTuber yang bernama Mbak Eva Siragi. Nanti aku akan kasih ya linknya ke kalian. Di situ aku belajar banyak gitu. Maksudnya aku di sana dari Mbak Eva itu, jadi aku berpikir untuk membeli peralatan empasi yang penting-penting aja, nggak perlu ribet-ribet gitu, nggak perlu beli slow cooker lah, nggak perlu beli ini, nggak perlu beli itu gitu. Jadi kita bisa menggunakan apapun yang ada di dapur kita gitu. Paling kita buat beli tambahan-tambahannya aja gitu. Oke, langsung aja ya biar nggak lama-lama. Jadi yang pertama itu aku beli panci susu atau steamer. Panci susunya ini aku beli di toko langsung ya, karena kalau di online takutnya datangnya itu penyok-penyok gitu. Cuma di online emang jauh lebih murah. Akhirnya aku udah punya panci buat ngerebus, cuma aku nggak punya panci buat ngukus. Akhirnya aku beli aja panci yang buat ngerebus sekaligus buat kukus. Jadi ini aku khususin pancinya untuk keperluan baby aja gitu, jadi nggak dipakai buat keperluan rumah tangga, buat masak sayur itu nggak. Ini pure khusus untuk baby biar nggak kecampur-campur gitu. Tapi ini aku nggak suka pegangannya karena menurut aku pegangannya terlalu kecil, jadi kalau airnya penuh itu kayak ringkih gitu loh. Walaupun sebenarnya sih kuat, cuma aku kayak kurang besar aja gitu pegangan pancinya. Aku sengaja beli panci yang merebus dan juga bisa ngukus sekaligus, tujuannya supaya nggak banyak cucian piring ya moms. Oh ya, kekurangan lainnya selain pegangannya yang terlalu kecil, ini juga piringan untuk mengkukusnya itu tipis banget ya moms. Cuma untuk keperluan empasi bayi yang nggak gitu banyak, ini udah mencukupi sekali gitu. Jadi kalian bisa merebus di bawahnya, terus bahan yang lain bisa dikukus di atasnya kayak gitu. Nah, selain panci, aku juga beli food maker merek Lasti Bani. Harganya sekitar 54.000. Menurut aku ini sangat amat bermanfaat buat empasi dan kita nggak ribet buat makainya. Ada juga yang merek Kidi dengan harga 23 ribuan, ada juga yang merek Pigeon dengan harga ratusan ribuan. Cuma yang merek Kidi dengan harga 23 ribuan itu banyak review yang bilang sendoknya itu tajam. Jadi aku ngambil tengah-tengahnya aja gitu, yang merek Lasti Bani, dan ini sendoknya bagus banget. Kalau yang merek Pigeon itu menurut aku terlalu kemahalan ya. Seperti food maker pada umumnya, kita dapat perasan jeruk, di sini juga dapat centongnya. Ukurannya lumayan buat kalian yang mau meres jeruk. Bahkan ukurannya lumayan besar ya, bisa buat kita sendiri juga yang peres jeruk gitu. Selain itu dapat juga parutan. Parutannya itu pisaunya bukan dari besi yang kayak pisau dapur gitu ya moms, cuma dia terbuat juga dari plastik
Tapi walaupun terbuat dari plastik, ini tuh tetap tajam gitu. Bahkan aku malah lebih cenderung suka yang terbuat dari plastik ketimbang yang dari pisau dapur. Karena kalau aku lagi marut itu aku takut kena tangan gitu. Sedangkan kalau yang dari plastik ini aku rasa lebih aman dan tangan kita nggak kegores-gores kalau lagi marut. Yang berikutnya yaitu saringan. Menurut aku, saringan adalah hal terpenting dalam food maker, apalagi buat kita yang punya bayi yang baru akan memulai empasi gitu. Tujuannya supaya kita bisa menyaring semua makanannya itu benar-benar halus, biar serat-seratnya itu juga nggak ikut kemakan sama bayi kita, moms. Jadi ini menurut aku penting banget dan aku suka banget karena saringannya ini bisa langsung ditaruh di mangkoknya kayak gini loh, moms. Jadi nanti makanannya akan jatuh ke dalam mangkoknya. Jadi tinggal kita halusin aja, terus kita campur deh empasi si baby dengan air matang gitu. Dan sendoknya ini pinggir-pinggirnya halus banget, jadi nggak tajam. Kalau yang merek Kidi, aku banyak ngeliat review di YouTube itu sendoknya agak tajam, sedangkan kalau yang merek Pigeon mungkin sendoknya bagus ya moms, cuma harganya itu menurut aku kemahalan. Kalau ratusan ribu itu terlalu mahal gitu. Nah selain itu kita dapat juga ya penutupnya yang warna biru ini. Aku nggak tahu sih ini fungsinya buat apa, cuma aku jadiin piring gitu loh moms. Jadi kalau bayi kita lagi makan, aku pakein piring yang warna biru atau enggak aku langsung kasih makan dari mangkok saringannya kayak gitu. Nah, yang berikutnya adalah wadah penyimpanan empasi. Wadah penyimpanan ini bisa kalian beli di online shop banyak banget dan berbagai macam model gitu. Dan kalian harus pilihnya itu yang kecil-kecil sesuai porsi makan anak kalian gitu. Jadi dalam sehari paginya kalian bisa buat empasi untuk 3 kali makan gitu, pagi, siang, dan malam gitu. Kalau aku kebetulan ini aku nggak beli karena ini bekas salad buah atau bekas puding. Waktu itu aku pernah beli beberapa salad buah atau puding, dan wadahnya ini aku nggak simpan dan ternyata sekarang bermanfaat untuk aku taruh empasi buat baby aku. Dan ini pas untuk porsi makannya dia. Yang perlu kalian ingat pada saat membeli wadah untuk empasi itu harus BPA free dan aman untuk makanan karena ini untuk bayi ya moms. Kalau yang aku punya ini sih kebetulan udah BPA free dan dia itu aman di microwave, jadi ya udah aku pakai aja dan aku nggak beli lagi gitu. Nah ini contoh penyimpanan empasinya. Kebetulan aku sudah buat ubi ungu untuk empasi anak aku dan ini contoh dia 1 porsi kali makan gitu. Aku udah taruh di dalam kulkas, ini aku keluarin lagi sebagai contoh untuk kalian aja ya moms. Nah peralatan yang berikutnya yaitu wadah untuk menghangatkan empasi seperti mangkok kaca atau mangkok stainless. Kan kita udah nyimpen nih empasi anak kita dalam kulkas, kemudian pas anak kita mau makan kita pindahin empasinya ke dalam mangkok stainless steel atau mangkok kaca dan ditaruh di dalam air rebusan yang udah mendidih gitu. Tujuannya untuk menghangatkan empasinya gitu. Jadi kalau kalian punya mangkok kaca di rumah, udah pakai itu aja. Kalau enggak, kalian bisa beli mangkok stainless steel tuh harganya cuma 9 ribuan. Nah, yang berikutnya ini penting nggak penting ya, moms. Ini itu adalah perla. Perla ini berfungsi supaya baju baby kalian nggak kotor pada saat makan. Dan kebetulan banget perla ini punya si kakak. Jadi ini lungsuran dari anak aku pertama. Jadi aku nggak perlu beli perlak lagi. Cuma kalau seandainya aku nggak punya perlak, aku juga nggak akan beli. Aku biarin aja anak aku berkotor-kotor ya, nanti tinggal aku ganti bajunya. Karena kan selama dia beraktivitas pada saat makan itu juga melancarkan motorik kasarnya dia gitu moms. Jadi nggak apa-apa kalau bajunya kotor. Nah, sekarang aku akan berbagi tips ke kalian ya moms. Jadi kalau seandainya kalian nggak punya panci untuk rebusan khusus untuk empasi anak kalian, kalian juga bisa pakai apapun yang ada di dapur kalian. Jadi kalian nggak perlu beli gitu. Ini contohnya, misalnya kalian punya teflon atau punya penggorengan, kalian isi aja teflonnya atau penggorengannya dengan air. Jadi nanti direbus, itu fungsinya sama aja untuk merebus air gitu. Kalian isi air teflonnya, terus kalian rebus air. Nanti kalau airnya mendidih, tinggal kalian masukin deh, cemplung-cemplungin semua bahan-bahan buat si baby. Lagian kan kebutuhan si baby nggak gitu banyak gitu. Jadi kecil-kecil aja gitu. Pasti airnya cukup kok. Ini contohnya ya, aku taruh bawang putih ke dalam teflonnya supaya kalian tahu seberapa tinggi air yang aku taruh di dalam teflon.
Nah itu dia moms, perlengkapan empasi bayi aku nggak gitu banyak. Jadi nggak perlu banyak-banyak beli barang atau beli sesuatu buat empasi gitu. Ini pun aku beli panci karena aku nggak punya panci kukusan, aku nggak punya steamer, jadi aku beli gitu. Yang paling penting sih sebenarnya saringannya, karena apapun yang kita rebusin, kita masakin bayinya itu harus disaring dulu, siapa tahu ada biji-bijinya atau siapa tahu ada serat-seratnya gitu moms. Nah masalah sendok takar, aku nggak beli sendok takar, aku tuh berdasarkan naluri seorang ibu aja gitu, nasinya seberapa, ayam kampungnya seberapa, sayurnya seberapa gitu, karena kan belum tentu anak kita suka sayur, atau misalnya dia nggak suka tempe gitu. Jadi aku bisa kurangin tempenya, aku bisa kurangin sayurnya, nggak pakai sendok-sendok takar gitu. Dan juga sendok yang langsung dari dotnya itu, yang dot langsung dipencet terus keluar dari sendoknya itu, aku nggak beli juga, karena menurut aku langsung aja aku yang suapin, nggak perlu pakai kayak gitu-gituan, itu nambah-nambahin cucian kotor menurut aku. Jadi yang simpel-simpel aja. Piring pun aku pakai piring yang seadanya, kalau ada piring plastik di rumah juga nggak apa-apa, nggak perlu pakai dot sendok. Yang berikutnya yaitu baby chair. Aku juga nggak beli baby chair karena aku sudah punya baby walker. Baby walkernya ini pun itu bekas dari punya kakaknya. Jadi aku biasanya kalau bayi aku mau makan, aku dudukin di baby walkernya, terus aku suapin sambil kasih dia mainan kayak gitu moms. Kalau kalian nggak punya baby walker atau baby chair, kalian menurut aku nggak usah beli ya, karena itu untuk membantu anak aja supaya duduk kalau anaknya belum bisa duduk. Kalau kalian mau suapin anak kalian pada saat makan, itu bisa disandarin di bantal, misalnya di kasur, disandarin punggungnya pakai bantal biar nggak terlalu tidur gitu pas makan, jadi biar agak tegak anaknya. Atau juga kalian bisa gendong sambil makan gitu, senyamannya bayi kalian aja. Yang penting adalah bayi kalian menikmati proses makannya, nggak merasa tertekan gitu sambil main makannya, jadi mereka seneng pada saat makan. Jadi intinya anak itu harus happy pada saat makan, karena ketika dia happy otomatis dia akan lahap makannya. Mungkin itu aja ya moms, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.